Ajakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang suka marah-marah dan otoriter sudah sering disuarakan oleh para tokoh termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terakhir, ajakan ini disuarakan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Yusuf Kala mengatakan pemimpin negara harusnya tidak emosional. Kalau pemimpin hanya bisa marah-marah, bagaimana bisa mengambil keputusan dengan tepat? Bahkan sambil bercanda, Yusuf Kala berkomentar, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain? Sri Mulyani pada Juli 2023 juga meminta agar rakyat tidak memilih pemimpin yang emosional dan tidak bisa membaca data. Sebab pemimpin yang tidak bisa membaca data akan mudah terprovokasi, apalagi aslinya pemimpin itu tukang marah. Pemimpin yang tenang, memiliki kestabilan emosi dan bisa membaca data akan bisa mengambil keputusan dengan tenang dan rasional. Dan pada debat Capres 7 Januari lalu, pernyataan Sri Mulyani terbukti. Prabowo terpancing emosinya ketika dia tidak menguasai data yang disampaikan Ganjar Pranowo. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pada Pilpres 2019 sempat menyentil Prabowo yang suka marah-marah. Saat berbicara pada pembekalan kader Hanura November 2018, Jokowi menyentil pemimpin yang suka marah-marah. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar rakyat sekaligus tegas. Tapi tegas tidak sama dengan otoriter. Namun kini Jokowi tidak pernah lagi menyinggung soal Prabowo yang suka marah-marah dan otoriter karena Jokowi mendukung Prabowo yang berpasangan dengan anaknya Gibran Rakabuming. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman dimanapun berada, saya yakin Anda sudah memiliki pilihan yang tepat dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Ini adalah salah satu pesta demokrasi yang sangat meriah. Ini adalah salah satu pilihan yang tepat ketika kita memilih pemimpin yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi ke depannya. Saya yakin bahwa Anda sudah memiliki pilihan yang cocok untuk pengganti Pak Jokowi. Saya harap pemimpin nanti ada seperti Pak Jokowi yang hatinya tenang, mempunyai pribadi yang tenang. Tentunya kita akui bahwa ketenangan Pak Jokowi ini dalam memimpin tentunya sudah dapat diapresiasikan oleh tokoh-tokoh di negara kita ini. Teman-teman, ada salah satu pesan dari Yusuf Kala mengenai kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Pesan ini untuk kita semua agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin negara kita. Yusuf Kala menyampaikan, pilihlah pribadi yang mempunyai ketenangan dan karakter yang sangat bagus. Tetapi jangan pilih pemimpin yang emosional. Tentunya teman-teman, ketika pemimpin yang sudah memiliki karakter yang bagus dan memiliki karakter yang tenang, tentunya adapun masalah yang sangat besar pasti sukses atau tuntas. Tetapi kalau pemimpin yang emosional, tentunya akan berlebar luaslah masalah tersebut. Ketika semisalnya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kita tahu bahwa Prabowo ini memiliki temperamen emosional. Coba bayangkan ketika dia bertemu kepada tokoh-tokoh kepala negara, bisa saja kena tokok kepalanya karena sikap temperamennya dia membuat orang tidak suka. Jangankan tokoh-tokoh, kita sebagai rakyat Indonesia saja pasti tidak suka dengan sikap pribadi yang temperamen. Coba bayangkan teman, ketika kita di salah satu organisasi, kalau ketua organisasi tersebut tidak memiliki pribadi yang bagus, tentunya kita sebagai anggota tidak suka dipimpin oleh tersebut. Maka kita keluarlah dari organisasi tersebut. Karena kita tahu bahwa dia tidak mampu untuk memimpin anggotanya. Jadi pesan ini
agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin di negara kita ini. Ini untuk masa depan kita, apalagi kita generasi anak muda, milenial. Kita sudah tahu siapa yang baik untuk memimpin negara ini dan siapa yang tidak baik. Dan kita tahu bahwa ada salah satu capres nomor urut 3 menurut saya ketenangan dan kepribadian yang sangat bagus, itu Ganjar yang berambut putih. Saya masih ingat pesan Pak Jokowi terhadap Ganjar. Pak Jokowi memberikan pesan bahwa Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang sangat bagus. Pak Jokowi tersebut juga mengakui kepemimpinan Ganjar selama 10 tahun menjadi pemimpin gubernur di Jawa Tengah. Sangat terbukti teman-teman. Jadi masyarakat Jawa Tengah juga mengakui dengan apa tindakan yang dilakukan oleh Ganjar selaku mantan gubernur Jawa Tengah. Nah, kita lihat pesan dari Yusuf Kala ini, wali presiden atau wapres ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Yusuf Kala menyatakan seorang pemimpin harus mengedepankan sikap sabar daripada memperlihatkan sisi emosionalnya saat menghadapi suatu persoalan. Hal tersebut disampaikan oleh JK di dalam forum bertajuk Dialog Kebangsaan dan Kewirausahaan di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 10 Januari 2024. Bagaimana kira-kira dipimpin oleh orang yang suka marah-marah? Bagaimana kira-kira kalau diberhadapkan dengan kepala daerah lain atau kepala negara lain? Mungkin di situ juga bahwa Yusuf Kala juga bercanda ketika bertemu kepada kepala daerah. Ketika bertemu dengan emosional, pastinya kepala daerah tersebut atau kepala negara tersebut akan marah juga karena melihat sikap yang suka marah-marah. Siapa yang suka melihat orang yang suka marah-marah? Saya sendiri juga tidak suka melihat orang yang marah-marah, apalagi melihat muka yang sudah tidak enak dilihat. Pertama jumpa saja mukanya sudah suram, apalagi kita ngobrol sama dia. Tentunya kita tidak suka. Sama dengannya halnya kita mencari cinta sejati kita. Ketika kita mencari cinta sejati kita, tentunya kita akan melihat karakter perempuan tersebut. Apakah perempuan tersebut memiliki karakter yang bagus? Apakah perempuan itu nantinya menjadi istri yang melayani suaminya dengan baik? Tentunya kita setiap mengambil keputusan, tentunya kita harus melihat latar belakang tersebut. Sama dengannya perempuan mencari cinta sejatinya kepada laki-laki. Karena banyak sekali, lebih banyak laki-laki yang temperamen, yang mempunyai emosional, itu wajar saja. Jadi pesan tersebut kita ingat agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin di negara kita ini teman-teman. Jadi mungkin lebih paham apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala ini atau apa yang disampaikan oleh saudara kita di cuplikan video pertama, mungkin teman-teman bisa mencerna dan bisa berpikir secara logika. Apakah benar yang disampaikan atau diedukasikan saudara kita bisa membuka pola pikir kita untuk kedepannya. Ini pesan yang ingin kita ingat selalu. Dan Pak Jokowi juga memberikan pesan kepada kita semua rakyat Indonesia. Jangan pilih pemimpin yang hanya duduk di istana, melainkan bagaimana pemimpin yang mampu untuk belusukan ke daerah agar tahu apa keluhan masyarakat. Itu pesan dari Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat ketuaan dari Pak Prabowo, saya tidak menjatuhkan Prabowo, tapi hanya mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah cukup tua. Jadi untuk belusukan mungkin kurang mampu karena fisiknya sudah tua. Kalau tidak salah umur Pak Jokowi dibandingkan umur Pak Prabowo, kita lihat bahwa umur Prabowo lebih tua. Dan fisiknya juga lebih oke daripada Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo sekarang berjalan sudah pakai tongkat. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.